Halo Gadwars, apa kabar? Kali ini kita akan review sebuah mobil listrik dari Eropa yang harganya cukup terjangkau. Citroen e-C3. Varian listrik dari C3 yang merupakan varian bensin dari C3. Makanya secara tampilan luar, secara keseluruhan ini nggak ada beda antara e-C3 dengan C3. Jadi kalau kita nggak lihat platnya yang ada biru, yang mungkin kita nggak bisa bedain mana C3 mana e-C3. Tapi menurut kami itu nggak masalah, karena menurut pandangan kami mobil ini punya desain eksterior terutama wajah yang menarik dan berkarakter. Nggak cuma itu, C3 ataupun e-C3 dia punya pilihan warna yang beragam dan menarik. Kayak ini yang sama kita, contohnya dia punya warna grey tapi dengan sentuhan warna putih untuk di spionnya. Terus kalau kita geser ke samping, ini di depan sini adalah untuk tempat atau slot chargernya. Dan secara keseluruhan baik dari desain pelek ataupun yang lainnya sama kayak C3. Kalau kita lihat lagi ini, dia pakai ban dari Seat ini ya, mereknya tulisannya Ceat gitu, mungkin baca Seat, dengan ukuran kita coba cek 195, 65, 15. Ya sedang untuk mobil ukuran segini. Terus ini juga ada sedikit aksen warna putih dan ada roof rail yang khas mobil crossover. Dan untuk membedakan antara C3 dan e-C3, ini dikasih emblem E yang menandakan bahwa dia adalah varian atau model listrik. Lalu kita ke belakang, ini kita lihat di sini dia masih tromol, dan di bagian buritan lagi-lagi yang membedakan antara C3 dengan e-C3 hanya sebatas di sini, adanya emblem E di e-C3. Tadi saya bilang e-C3 ini merupakan varian listrik dari Citroen C3. Makanya hampir semua detail yang ada di mobil ini sama persis dengan C3. Sampai-sampai ada satu hal di C3 yang kebawa ke e-C3, yakni ini, tangki bensin. Kalau di C3 ini adalah bensin, sementara di sini karena dia nggak pakai mesin dan bensin, jadi ini kopong, ini nggak bisa dibuka. Jadi mungkin buat yang baru megang bingung nih, ini buat apa dan di mana slot charger ya. Jadi saya kasih lagi, slot charger adanya di depan di bagian sebelah kanan, dan ini nggak ada gunanya, ini hanya sekedar bekas tangki bisa dibilang ya, karena ini nggak bisa dibuka dan nggak ada fungsinya. Gimana dengan bagasinya? Yuk kita intip. Jadi untuk buka bagasi dia masih ada ininya, ada tuasnya nyempil di bagian tengah, dan pasnya belum ini ya, belum electric tailgate, jadi masih harus buka tutup secara manual. Ya, seperti yang terlihat, dia ini lantai bagasinya atau maksudnya bibir bagasi ini tinggi. Jadi kalau kita bawa barang yang berat atau gede, ini lumayan perlu tenaga untuk ngangkat ke dalam. Cuma dia lantai bagasinya tergolong rendah, artinya bisa menampung sedikit lebih banyak barang di sini. Dan ini merupakan paket pembelian, jadi untuk ngecas di rumah sudah disediakan dari Citroen. Sekali lagi ini merupakan paket pembelian ya, jadi kalau beli ini udah pasti dapat colokan untuk di rumah. Terus kita angkat lagi, ternyata di sini di bawahnya adalah untuk perkakas dan ban serep. Kita intip dulu ban serepnya. Ternyata ukurannya sama kayak ban yang terpasang atau ban aslinya, hanya saja dia ini untuk ban serepnya merupakan ini ya, peleknya pelek kaleng biasa, nggak sama kayak di yang terpasang aslinya. Tapi yang penting ukurannya sama, bukan ban temporer yang lebih kecil. Di balik kapnya jelas bukan mesin, tapi ini adalah perangkat motor listrik atau elektrik dari e-C3. Berapa speknya, berapa angka-angkanya berikut kami cantumkan. Ya memang angkanya bukan yang paling besar, tapi sudah cukup buat mobil ini. Terlebih mobil ini memang diperuntukkan atau memang dikonsep untuk menjadi crossover listrik perkotaan. Oke, tadi saya juga bilang kalau slot chargernya ada di sini. Dan tentu saja dia sudah bisa mendukung fast charging. Beres bahas luar, sekarang kita mau masuk ke dalamnya. Tapi sebelum masuk, saya mau ngeliatin dulu kalau e-C3 ini masih pakai anak kunci. Ini
gini bentuk kuncinya sederhana dan cuma punya dua tombol, cuma tombol buka pintu dan kunci pintu. Tapi untungnya ini sudah e-mobilizer yang artinya adalah fitur anti maling. Yuk kita masuk dulu ke bagian belakangnya. Meskipun mobil ini ringkas dimensinya, tapi ternyata untuk akomodasi penumpang belakang terbilang cukupan. Ini di depan adalah posisi nyetir saya, settingnya 175 dan masih dapat legroom 4 jari dan headroom yang 5 jari nih ya. Jadi lumayan lah untuk orang-orang yang tinggi di atas 170. Lalu untuk kompartemen sebenarnya nggak banyak ya, cuma ada di tengah ini ada cup holder dan di masing-masing pintu belakang ada satu. Jadi total di belakang ada 3 cup holder. Lalu kita lihat di sini juga ada 2 buah slot USB yang artinya kalau kita mau ngecas atau untuk koneksi ke gadget udah gampang ya. Lalu di atasnya ini adalah tombol power window untuk di pintu belakang. Makanya kalau kita lihat di bagian handle atau door trim hampir dibilang clean ya, karena untuk tombol power window pindah ke bagian tengah. Terus joknya kita lihat ini dia pakai yang modelnya menyatu, jadi nggak bisa diatur tingginya dan cuma ada 2 yang artinya menyatu. Kalau mobil ini sebenarnya di belakangnya hanya cocok untuk 2 orang penumpang, tapi joknya nggak terlalu tegak untungnya, masih lumayan ini ya, lumayan nyaman. Dan saya juga nggak ada armrest bagian tengah. Jadi ya beginilah yang kita dapat kalau kita duduk di bangku baris belakang Citroen isi3. Oke, sekarang giliran bagian kokpit atau bagian kabin depan yang akan kita bahas. Begitu masuk kita langsung ketemu sama jok yang nyatu antara headroom dengan keseluruhan joknya. Tapi untungnya buat postur tubuh kami ini masih cukup suportif. Dan joknya ini masih menggunakan kain, belum pakai kulit. Tapi untuk setir dia ada kulit ya. Terus untuk bagian lainnya kayak misalkan di dashboard ini masih plastik dan di door trim pun juga plastik. Terus kita lihat kalau di desain dashboard bagi kami ini cukup menarik ya. Karena di bagian ujung ini untuk kisi AC bagian ujung dibuat seperti lebih tinggi ya. Jadi kayak kesannya kayak mungkin kelihatan kayak barbel gitu bentuk yang di ujung itu gede sendiri. Terus ini juga ada kompartemen terbuka yang ya mungkin bisa buat naruh handphone, dompet sebagai gitu ya. Dan ini juga ada laci. Kompartemen sini lanjut ada di bagian sini yang terbuka ya. Terus ada 2 buah cup holder dan di atas pun juga ada. Jadi untuk kompartemen walaupun nggak terlalu gede dan terlalu banyak tapi cukup lah kalau untuk naruh barang-barang kecil. Bahkan di sini pun juga ada nih untuk naruh koin atau barang-barang kecil sebagainya. Dan mobil ini masih pakai rem parkir yang konvensional. Mobil ini untuk AC-nya dia masih model konvensional, tapi lengkap ya, dia ada untuk temperaturnya, untuk kekencangan fan dan arah semburan. Dan kami suka dengan AC karena kita cuma setelin satu aja, bahkan cuma setengah ini ya, untuk kedinginan temperatur itu udah dingin banget. Ya maklum lah ini gimana pun juga mobil Prancis ya, jadi untuk masalah AC doang harusnya kecil buat mereka. Dan di bawahnya ini juga ada lagi-lagi ada slot USB, ini ada hazard dan ada 12 volt power outlet. Tapi kalau ini ya masih perlu adaptor ya kalau misalkan mau kita koneksi ke gadget gitu. Sekarang kita bahas soal instrument clusternya. Jadi ini saya tunjukin cara menyalakan mobilnya. Ya biasa ya kalau kita masih pakai kunci, putar dulu. Kalau gini artinya udah siap jalan, tapi injek dulu remnya, putar, begitu ready, mobil udah bisa jalan. Nah sebenarnya kalau mau jalan itu kita sama kayak mobil matic umum ya, kita injek rem terus kita masukin ke gigi yang mau kita tuju, apakah maju atau mundur. Cuma di sini yang jadi catatan adalah kalau di mobil-mobil lain kayak misalkan di nggak usah Mercedes deh, kayak di Hyundai deh yang udah diputar-putar gitu. Misalkan kita dari R mau ke D itu tinggal kita putar habis atau tekan sampai bawah sampai habis itu bisa langsung masuk ke D. Cuma di sini enggak. Jadi kalau kita tekan habis dia ke N dulu. Jadi misalkan dari R kita harus tekan 2 kali baru bisa masuk ke D. Oke, itu untuk ini aja, untuk informasi aja.
Nah sekarang kita bahas instrumen clusternya. Bisa dilihat ini sangat simple dan sederhana. Itu kita lihat cuma ada indikator lampu, pintu, seatbelt, dan rem parkir. Dan di atas itu adalah untuk speedometer dan posisi gigi, dan di bawah itu ada baterai dan sisa jarak tempuh. Itu aja sebenarnya. Nggak, kita kalau mau ganti tampilan bisa melewat tombol ini. Ini kalau kita tekan bisa berubah jadi odometer, jadi trip A, trip B, terus baterai, sisa baterai dalam angka. Jadi sebenarnya lumayan ya, hanya saja memang dia ini tampilnya ringkas dan sederhana. Udah gitu belum full color, jadi kesannya ya kayak mobil yang klasik gitu ya. Untuk setir tadi saya bilang dia ini sudah kulit dan fiturnya pun sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Ini di bagian sebelah kiri dia kosong, nggak ada tombol sama sekali. Tapi di kanan ini ada untuk pindahin track, untuk naikin atau menurunkan volume, dan juga untuk kalau kita misalkan connect ke telepon bisa buat reject atau angkat telepon. Sebelum jalan, saya mau nunjukin dulu satu hal yang menurut saya agak ya dibilang unik ya, dibilang tanggung juga ya. Ini kita lihat kalau untuk kaca kita tekan, nggak usah sampai bisa kita tekan gini, dia bisa auto down. Nggak cuma di sini, bahkan untuk di bagian penumpang depan juga begitu. Jadi bisa auto down dengan hanya tekan setengah tombol dari power window ini. Cuma untuk naiknya nggak bisa. Jadi untuk naik di kiri kanan pintu depan ini harus kita tahan sampai dia tutup karena belum auto up. Nggak cuma itu, untuk spion pun juga pengaturannya kalau dilipat masih manual. Tapi kalau untuk ngatur pandangannya mau didalamin atau keluarin masih bukan masih, tapi sudah elektrik dari bagian sebelah kanan ini. Cuma yang untuk lipat itu tadi masih manual. Lantas pasti ada nanya, karena mobil ini bukan yang paling jauh jarak tempuhnya, bukan yang paling lengkap fiturnya, terus untuk siapa sih mobil ini, atau siapa yang harus atau layak untuk beli e-C3 ini? Jawabannya adalah mereka yang mau tampil beda, yang pengen dapat mobil listrik Eropa tapi terjangkau, dan juga nggak terlalu mementingkan soal jarak tempuh dan fitur. Karena kalau beli e-C3 untuk keluar kota, saya jamin itu nggak akan praktis karena pasti akan sering mampir untuk ke SPKLU. Tapi kalau misalkan cuma buat pemakan dalam kota, buat ke kantor atau misalkan komuter Jabodetabek, jarak tempuhnya ini masih cukup ya, dengan jarak tempuh yang maksimal di 231 km. Ditambah lagi buat yang mungkin udah bosen dengan EV Cina dan pengen tampil beda, pengen dapat EV yang berkarakter, tampilan luarnya ya ini sih pilihannya, Citroen e-C3. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Citroen e-C3. Buat kalian yang suka mohon di like, kalau ada yang mau dikomentarin silahkan komentar, nggak usah malu-malu. Saya akan terus di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kami. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.